Bagaimana cara yang tepat ya, pengusaha muslim untuk menghindari riba dalam mencari modal? Baik. Apakah ada produk keuangan syariah yang permodalan untuk UMKM? Insya Allah. Bagi perusahaan yang memiliki dua bidang atau divisi usaha, yaitu konstruksi, sipil, dan trading bahan bangunan, bagaimana mengalokasikan budget untuk masing-masing divisi tersebut agar cash flow PT terjaga atau aman sepanjang tahun? Masya Allah. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran barakan fih kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ahlan wa sahlan sobat Ziko. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali berinteraksi di program Ziko Live Q&A. Alhamdulillah sore hari ini sudah bergabung bersama kita Pak Delvian Taib selaku Associate Ziada Consulting. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Delvian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Baik. Allah. Nah, pertama kali bisa berinteraksi dengan beliau di Ziko Live Q&A dan bisa dimanfaatkan oleh Sobat Ziko sekalian ya untuk menanyakan permasalahan terkait manajemen keuangan di perusahaan Sobat Ziko sekalian, karena beliau ini adalah konsultan ahli Ziada Consulting di bidang manajemen keuangan. Selama 1 jam ke depan insya Allah ta'ala bisa Sobat Ziko sekalian tuliskan ya pertanyaan terkait manajemen keuangan di kolom komentar, baik itu di Instagram ataupun di YouTube Ziada Consulting. Tapi Pak Delvian, sebelum kita mulai, saya izin menyampaikan dahulu, mungkin di antara yang menyaksikan live kali ini ada yang belum mengenal ya Ziada Consulting atau baru follow mengikuti Ziada Consulting. Saya izin mengenalkan sebentar Pak ya. Baik. Sobat Ziko sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Ziada Consulting adalah perusahaan manajemen pendamping pengusaha muslim, yang mana kami mendampingi para pengusaha muslim untuk mengoptimalkan ya, sistem manajemen dan juga tim profesional ya, untuk membangun perusahaan skala besar yang mandiri dan sustain dengan mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana slogan dari Ziada Consulting, pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Kami yakin bahwasanya ketika para pengusaha muslim ini kuat ya perekonomiannya, insya Allah ta'ala bisa berdampak positif bagi dirinya pribadi dan juga banyak kaum muslimin. Di antaranya bagi dirinya pribadi, insya Allah ta'ala bisa lebih mudah dalam melaksanakan berbagai ibadah, karena kita ketahui di antara ibadah-ibadah disyaratkan Allah SWT ada yang memerlukan pengorbanan harta seperti zakat, umroh, haji, dan sebagainya. Kemudian juga dapat memperbanyak membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin ya. Karena masih banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang memerlukan pekerjaan tentunya yang positif ya, yang mengedepankan syariat Allah SWT. Misalkan ya, dalam masalah aurat ya, mewajibkan untuk menutup aurat laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga melarang untuk ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dan semisalnya. Kemudian pula berkontribusi dalam memusnahkan kemiskinan dengan berbagai syariat seperti zakat, wakaf produktif dan sebagainya. Dan juga adalah riba, zalim, transaksi korup dan sebagainya. Baik, informasi selanjutnya tentang Ziada Consulting bisa para sobat Ziko sekalian saksikan di simak atau pelajari selengkapnya di website ziadah.co.id ataupun sosial media dari Ziada Consulting, baik di Instagram, YouTube maupun LinkedIn untuk mengetahui info event-event selanjutnya dan juga program-program dari Ziada Consulting. Baik, Pak Delvin, ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya terkait. Saya izin untuk membacakan. Yang pertama, ya, ada pertanyaan, dalam kondisi cash flow perusahaan yang sedang kritis, bagaimana solusinya agar kita tetap bisa melakukan manajemen terhadap cash flow perusahaan dan juga melakukan marketing campaign agar tidak mengganggu cash flow, walaupun jika qadarullah nantinya program tersebut tidak berjalan.
sesuai plan. Mungkin program campaign-nya ya, marketingnya hasilnya tidak sesuai mungkin dengan harapan. Yep. Oke, Pak Devin. Jazakallah atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, eh, dalam sebuah perusahaan yang cash flow-nya sedang kritis, sangat penting sekali untuk mengelola cash flow dengan sangat ketat. Karena resiko kebangkrutan itu paling utama dan paling cepat adalah ketika cash flow-nya drain. Jadi penting sekali cash flow itu sangat ketat. Nah, yang mungkin bisa dilakukan, mungkin teman-teman bisa lakukan adalah pertama kali adalah merubah fixed cost dirubah menjadi variable cost. Jadi kita bisa negosiasi dengan misalnya pegawai atau beban-beban sewa segala macam yang tadinya mungkin setahun bisa kita bikin jadi sebulan, tadinya di tempat yang lebih besar menjadi lebih kecil gitu. Jadi cost efisien itu menjadi sangat penting sekali di tengah kondisi lagi kritis. Oke. Terus yang berikutnya adalah kita harus membaurkan antara strategi pemasaran yang efisien dan strategi operation yang efisien gitu sehingga dapat margin yang lebih sesuai. Nah, efisiennya itu seperti apa? Biasanya kita cari program-program yang low hanging fruit. Jadi yang gampang untuk dirubah menjadi revenue dan juga dengan cost yang mungkin tidak terlalu besar gitu. Jadi kita cari mungkin marginnya tidak terlalu besar, tapi at least dia jadi mudah untuk diputarkan jadi cash gitu. Terus yang paling utama sih sebetulnya tenang, jangan panik, dan selalu berdoa sama Allah sih sebenarnya karena kadang kita dikasih jalan di tengah pintu-pintu yang nggak kita usahakan. Dan yang terakhir mungkin ini banyak-banyak membangun network dan banyak-banyak melihat di sekeliling kita apa yang bisa kita jual tanpa perlu kita bangun cost berlebihan gitu. Misalnya kita bisa jualan konsultasi segala macam yang costnya tidak terlalu besar. Gitu kurang lebih Kang Alfian. Masya Allah. Ini cash flow perusahaan sedang kritis ini biasanya kenapa, Pak? Apakah lebih ke penjualannya yang kurang, ataukah salah dalam kebijakan penggunaannya misalkan? Kebanyakan seperti apa, Pak? Biasanya kalau yang saya temukan sih karena gini, kalau perusahaan baru bertumbuh itu kan owner biasanya jagonya di marketing. Owner jagonya di marketing. Nah, kadangkala dia push marketingnya, sometimes karena terlalu besar di marketingnya, untuk mencapai target marketing, biasanya pola pembayarannya yang mundur, segala macam gitu. Itu cash on hand-nya dia akhirnya tergerus untuk mengelola akun receivable-nya yang membesar gitu. Jadi biasanya seperti itu karena mungkin bukan jarang ya, owner itu biasanya belum paham literasi keuangan ketika membangun bisnis gitu. Jadi buka pasar, cash-nya habis gitu. Cash-nya keburu habis dalam buka pasar gitu. Kurang lebih itu yang biasa Anda temukan. Oh, salah. Jadi kebijakan ke apa namanya pembeli juga, Pak? Nah. Kan kadang-kadang kita merayu pembeli dengan bayarnya mundur bisa ABCD gitu kan dengan skema ABCD atau leveling dengan reseller dengan segala macam itu kan sebetulnya secara operation membebani, secara market besar gitu tapi secara operation dia membebani kan jadi cash flow-nya akhirnya habis untuk membiayai likuiditasnya habis untuk membiayai itu ekspansinya gitu. Jadi hati-hati Oh, sekali sih ketika sedang bisnis itu mau growth itu kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa cash flow problem gitu, likuiditasnya habis ketika untuk growth gitu. Masya Allah. Ini tadi ada hubungannya dengan Ah, strategi khusus, misalkan kita batasi itu ya. Kan bagian marketing itu memang sukanya minta budget ya. Misalkan kita batasin maksimal sekian, kalau belum, walaupun misalkan omsetnya belum sesuai target, ya sudah berarti harus cari cara yang tanpa budget seperti itu. Tetap cari omset tanpa harus meminta budget misalkan. Kita batasi misalkan dengan kondisi yang kritis seperti ini. nah, nah. Dan biasanya kan kita punya base market ya. Kadang-kala base market itu mungkin ada kebutuhan tambahan yang mungkin nggak menambah cost gitu. Jadi
ya udah kita carikan suppliernya di sini karena kita banyak supplier gitu di A gitu. Jadi awalnya produksi kita jadi bantu juga bantu perusahaan dengan cara jadi broker atau segala macam. Itu kan secara cost nggak terlalu besar ya, tapi market terbuka gitu. Walaupun margin mungkin tipis gitu. Mungkin bisa dicari-cari yang seperti itu gitu. Apa Pak tadi apa menjadi broker? Nah, biasanya kan mungkin Ya, Pak. ketika tumbuh kita udah masuk ke fase manufacture kan, fase manufacture gitu Hmm, kan. Nah, ketika market lagi hmm. downsizing, nah kita mesti kreatif tuh karena ketika kita manufacturing pasti kan ada stok, ada pergudangan, ada banyak hal yang harus kita kita kelola kan. Nah, kita harus combining dengan yang cepat yang lebih cepat. Jadi misalnya kita langsung ambil suppliernya, kita langsung pertemukan supplier sama ini, kita jadi ambil fee atau apa segala macam gitu. Sehingga ada dua model revenue stream di perusahaan gitu tanpa perlu menambah cost berlebihan gitu kurang lebih gitu. Lebih ke efisiensi berarti Pak. Lebih ke Maksimal. efisiensi untuk pembesaran marketnya, tapi kita cari bisnis baru tapi yang semisal gitu, yang tipis, yang dekat ke dia gitu. Saya kita biasa supply celana gitu, celana, nah itu kota produksi gitu. Nah tiba-tiba ada kebutuhan baju, ya udah kita ambil, tapi kita nggak perlu produksi karena rantai supply-nya kita udah ketahui, ya udah kita supply bajunya dengan celananya, tapi tanpa menambah cost gitu. Jadi kita dapat dua revenue stream gitu. Masya Allah, Masya Allah. Siap-siap, semoga menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, Pak. Izin saya bacakan. Baik, baik. Izin bertanya, berapa persentase yang tepat untuk pemberian dari holding ke induk company? Tidak ada bakuan yang khusus, itu biasanya tergantung tipe holdingnya. Misalnya gini, ada holding yang memang kontrol operation besar, itu kontrolnya besar, jadi dia biasanya persentasenya juga besar. Jadi SBU itu anak perusahaan itu hanya tinggal jalanin gitu, jadi level manager aja. Atau ada yang holding itu slim, slim karena dia kayak semacam portfolio company gitu, jadi holdingnya tuh hanya diisi oleh senior senior VP segala macam. Jadi dia hanya kontrol 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 kontrol. Itu sih biasanya persentasenya nggak besar karena dia dibalikan lagi ke operation perusahaan anak perusahaannya. Jadi itu tergantung strategi perusahaan sih biasanya. Skala usaha dan industrinya juga pengaruh, Pak ya? Pengaruh, pengaruh, pengaruh. Biasanya kan ada apa ya? Ada urf gitu di satu industri gitu kan. Yang itu urfnya itu atau kebiasaan, Afan. Kebiasaan di satu industri yang industrinya juga berbeda di industri yang lain gitu. Kadang-kala juga itu berpengaruh. Cuman kalau menurut saya sih biasanya tipe strategi kontrol dari perusahaan biasanya itu yang lebih pengaruh sih. Semakin besar kontrol perusahaan holding, biasanya persentasenya semakin besar gitu. Perlu apa namanya? Info lebih detail, Pak ya, untuk bisa memberikan jawaban nih berapa persen tadi. Berapa persen? Nah. Kita harus Oh, mengatur dulu holdingnya seperti apa gitu. siap-siap, Masya Allah, semoga menjawab. Nanti kalau misalkan apa butuh jawaban yang lebih detail ya, info dan datanya juga kita perlukan lebih detail, begitu Pak ya. Sahih, sahih, sahih. Ya, Masya Allah. Izin bacakan pertanyaan selanjutnya. Saya pernah menemui kasus di mana setelah menentukan anggaran, di tengah jalan pengeluaran perusahaan tiba-tiba membengkak dan di luar anggaran. So, siapa yang paling tepat melanjutkan anggaran tersebut dengan memodifikasi detailnya atau membuat anggaran baru? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya backgroundnya adalah financial modeler gitu. Jadi memang biasanya dalam sebuah project kan dibikin dulu plan, valuasi atas project ya. Nah, yang paling penting dari sebuah penganggaran itu sebetulnya bukan anggarannya, tapi resiko dari anggaran tersebut gitu. Jadi misalnya kita mau bikin bisnis baru nih gitu. Kita harus petakan juga resiko analisis dari bisnis tersebut gitu. Nah, step berikutnya adalah Apa itu, Pak? gimana? Seperti apa itu, Pak? Jadi misalnya kita bikin RAB, contohnya lampu jalan gitu, PJUTS gitu kan, Siap-siap. solar cell gitu.
Nah, kita kan bikin valuasi tuh, oh bisnis dengan PJTOS 500 segala macam, 500 poin, jadi kira-kira marginnya 20% atau sekitar 20 miliar gitu misalnya gitu kan. Ya, Nah, ya. tapi kita juga harus dalami risk analisisnya gitu. Misalnya kayak PJUTS. PJUTS dengan daerah tersebar. PJUTS itu kan kayak lampu solar panel ya, yang satu gitu kan. Nah, Hmm. resikonya itu bukan resiko di produksi, tapi resiko di distribusi. Itu yang harus kita pahami. Resiko di distribusi itu gini, satu pasang ternyata dia rusak, itu mengembalikan yang rusak itu logistiknya 2 kali, 2 times gitu kan. Nah, resiko itu sudah diukur belum ketika kita bikin plan gitu. Karena kalau resiko produksi biasanya defeknya 10% gitu kan. Ya sudah, tinggal kita bikin upsizing 10% gitu, sederhana. Tapi ketika dia bentuknya menyebar, resikonya bukan resiko produksi, tapi resiko distribusi Hmm. gitu. Nah, resiko-resiko itu perlu dipetakan dalam tim kerja gitu. Makanya kalau saya lebih senang sebenarnya bikin tim kerja itu bentuknya CFT atau cross functional team. Jadi di situ ada Hmm. orang operationnya, ada orang marketingnya, ada orang human resources-nya, ada orang finance-nya, sehingga ketika bikin plan itu rapat gitu. Akses Hmm. problem-problem marketing, isu-isunya apa. Jadi nanti ketika kita bikin risk analisisnya tuh rapat gitu. Rapat, kita sudah memahami peta resikonya. Hmm. Kalaupun qadarullah ada terjadi risiko, at least minimal kita sudah apa ya, sudah buat guideline mitigasi dan segala macam gitu. Nah, Hmm. jika sudah itu masih terjadi ini ketika eksekusinya itu biasanya nih kalau misalnya ternyata di atas budget gitu. Nah, si tim itu harus kumpul lagi nih. Kalau tim itu kumpul lagi di atas budgetnya ternyata misalnya defect rate-nya lebih besar gitu, besarnya cukup material. Nah, si tim ini harus memutuskan lagi nih, kita harus buat plan baru yang artinya marginnya juga tergerus besar, ataukah kita membuat membuat modifikasi dari plan lama, tapi yang paling penting adalah semua stakeholder harus memahami impact dari perubahan angka-angka tersebut. Banyak di Indonesia itu terjadi silo kan. Silo itu masing-masing berada di dalam dunianya masing-masing gitu. Jadi ketika kita modifikasi angka, biasanya orang operation tuh nggak tahu impactnya apa terhadap angka finance gitu kan. Orang marketing nggak tahu. Nah, Hmm. dengan cross functional team dan itu jadi akhirnya semua orang tahu impactnya apa. Jadi satu numbers yang kita rubah itu semua divisi itu paham. Jadi semua divisi itu mengerti Hmm. impact dari angka-angka yang kita rubah. Dan seringkali sih sebetulnya kalau yang dapatkan nggak bikin anggaran baru ya, tapi kita adjustment dari anggaran yang lama itu mungkin lebih lebih aman karena asal selama plannya dibangun dulu dengan kuat dan bagus gitu. Kurang lebih gitu, Pak Alfian. Tadi maksudnya dipahami resikonya, berarti bukan berarti membuat anggaran kayak plan A, plan B gitu bukan, Pak ya? Cuma dipahami saja dulu ya. Betul, betul. Dipahami aja, tapi dipahaminya dengan sangat mendalam gitu. Jadi misalnya kota A, ada social riot nggak? Ada ini nggak? Ada itu nggak? Jadi peta resiko itu harus sedans mungkin gitu. Nanti ini ada metodologinya lagi sih resiko. Jadi nanti kita hanya fokus sama resiko-resiko yang berimpact besar. Tapi at least semua peta resikonya kita udah cover gitu. Jadi ketika bikin plan itu benar-benar benar-benar diskusinya tuh mateng gitu, mateng. Jadi operationnya udah kegarap, marketingnya juga kegarap, resiko pembayaran segala macam Hmm. kita udah udah address lah. Jadi kalaupun ada terjadi, kita udah Hmm. tahu mitigation plan-nya gitu. Harapannya dengan kita terjadi itu kita bisa bikin yang tadinya major bisa jadi less major gitu, kurang lebih kayak gitu. Masya Allah. Ini biasanya yang memimpin tim tadi dari keuangan ya, Pak ya? Biasanya tim itu dipimpinnya kadang-kadang kalau misalnya project itu biasanya project leader biasanya yang mimpin. Oh ya. Jadi kayak semacam pimpro gitu. Kalau CFT itu pasti ada project leadernya. Jadi dia ambil dari beberapa divisi untuk disatukan dalam sebuah organisasi kerja. Nah, organisasi kerja itu biasanya ada di Ya. war room, kita sebutnya namanya war room. Jadi ya udah perdebatan di situ aja. Jadi
eh, apa kasarnya keputusan apapun itu keluar dari semua pihak. Jadi kita nggak salah-salahan gitu. Kita disalahin sebagai as a team gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi Siap, apa Mas. gitu. Yang pengalaman ya yang saya biasa kerjakan. Siap, Masya Allah ini. Semoga menjawab. Siap, saya izin bacakan pertanyaan selanjutnya, Pak Delvia. Iya, betul. Nah, ini menarik. Bagaimana cara mengelola keuangan pada masa resesi seperti sekarang? Masya Allah. Eh, Ini dimulai dari mana jawabnya? iya, bingung ya. Apa namanya? Sebenarnya mirip sama yang tadi gitu. Resesi itu kita benar-benar harus sangat apa ya? Berhemat terhadap apa namanya? Cash yang kita punya gitu. Dan usahakan kita bikin bisnis yang very less cost gitu. Apa aja yang ada di dalam diri kita itu bisa kita jual, itu ya jual aja. Yang penting ada recurring muter walaupun tipis, tapi nanti kan lama-lama kalau kita pandai menyimpannya kan lama-lama akan membesar. Nah, ketika membesar baru kita pikirin strategi yang lebih apa namanya lebih lebih panjang gitu. Jadi kalau biasa resesi sih strateginya benar-benar strategi yang apa ya tipis gitu. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan apa aja yang bisa kita jadiin apa margin nih omset segala macam dengan less cost gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Jangan sampai ketika resesi ini invest di A, invest di B gitu. Karena investasi itu ada namanya spillover effect. Spillover effect itu investasinya tuh baru returnnya tuh mungkin ada sekitar 3 bulan, 6 bulan kemudian, 8 bulan gitu. Sedangkan kita nggak tahu nih resesinya bakal berapa panjang gitu kan. Jadi kita kalau di lagi kayak gini jangan yang heavy cost, bener-bener yang less cost sih biasanya gitu. Harus kreatif lah kalau lagi resesi gini. Insya Allah. Kalau apa namanya, Pak Ido ini malah nggak, biasanya ini CEO kita ini nggak percaya ya resesi. Insya Allah. Apa ya? Mesti memandangnya pasti ada aja nih pasar yang sedang naik gitu. Nah, 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 Dari setiap industri gitu. Tinggal cari apa ya? Cari peluang dari setiap industri ini akan ada terus yang masih naik gitu. nah, nah, Insya nah. Allah. Tapi kita mencarinya pasti butuh waktu. Mencarinya butuh waktu karena dia Nah, di, jarum di jerami kan. Jangan sampai ketika kita mencari uang kita habis gitu, terlalu banyak ongkos yang kita pakai gitu. Kurang lebih Insya Allah. gitu. Dan Siap, Ana siap. setuju. Bahan Pasti bakarnya Pak ya. gimana? Apa? Gimana? Kita siapin bahan bakarnya jangan sampai habis. Nah, Bahan nah, bakar. nah, 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 nah. Kontrol bahan bakar itu penting. Siap, siap, siap. Siap, Masya Allah, Pak Ragalvik. Siap, semoga menjawab ini, pertanyaan dari Sobat Ziko. Kemudian saya izin pertanyaan selanjutnya. Jika dihadapkan pada pilihan investasi dengan return tinggi, namun beresiko tinggi, untuk membuat keputusan investasi yang tepat dengan mempertimbangkan profil risiko dan tujuan keuangan jangka panjang. Tapi tidak disebutkan industrinya dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Kalau ngomongin resiko dan investasi, setiap orang punya appetite-nya masing-masing atas resiko gitu. Jadi ada orang-orang yang memang nggak suka resiko. Ana termasuk yang nggak suka resiko. Jadi pelan-pelan, jadi panjang biasanya. Waktu untuk deploy-nya panjang. Tapi ada orang-orang juga yang suka resiko. Biasanya dia cari bisnis-bisnis yang meledak. Begitu exit, begitu exit. Nah, itu tergantung pola bermainnya dari apa setiap pribadi itu berbeda-beda. Cuman yang menariknya adalah bahwa resiko itu terkait erat sama pemahaman kita atas industri yang mau akan kita masuki gitu. Jadi tadinya high risk nih, high risk. Cuman kalau kita paham industrinya itu bisa kita turunkan jadi medium atau bahkan low gitu karena kita memahami oh potensi resikonya ini kita bisa mitigate. Jadi buat orang itu high risk.
buat kita itu low risk. Nah, kalau kita ketemu yang kayak gitu, itu biasanya, dan itu nemunya butuh waktu ya. Ketika nemu kayak gitu, itu invest di situ itu udah paling benar gitu. Jadi makanya penting sekali kita mengelola pengetahuan kita, network kita, link kita yang bisa meredus resiko kita gitu, kurang lebih gitu. Berarti paling tidak jangan investasi ke industri yang belum kita pahami gitu Pak ya. Nah. Seringkali kan orang investasi kan FOMO ya, masuk karena dia growth gitu kan. Ana dari 2017 tuh bilang industri-industri growth tuh satu saat akan kembali ke fundamentalnya gitu. Cuman pada waktu itu kan nggak banyak yang dengerin ya karena lagi happy sama growth bisnis gitu kan. Nah pada hari ini kan kondisinya akan kembali normal gitu. Bisnis-bisnis akan mencari bisnis yang punya ROI, yang punya eh, PBB yang lebih baik gitu. Nah, makanya penting sekali kita kalau misalnya kita mau berinvestasi kita tahu banget mana perusahaan-perusahaan yang memang in the long run dia akan masih sustain gitu. Kalau investasinya di saham atau seperti itu ya. Tapi apapun instrumennya lebih baik kita paham sih kita mau masuk di mana gitu karena resiko yang bisa menurunkan resiko itu adalah pengetahuan dan pengalaman kita sebenarnya. Contoh nih, kalau misalnya di dunia handphone gitu ya, kalau orang ada yang beli handphone second yang mati total gitu, buat kita kan, wah ngapain beli apa mati total gitu ya. Tapi karena dia tahu gitu, apa komponen itu berharga atau dia bisa refurbish atau segala macam, itu buat kita high risk, buat dia low risk gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan kita harus pandai menemukan yang seperti itulah gitu, kurang lebih gitu. Ya. Dan banyaknya ini Pak, pengusaha muslim ini ketika misalkan dia di bidang fashion tuh, udah fashion sudah besar, bosen Pak, bosen, kemudian tahu temennya ini di peternakan misalnya sukses, jadi investasi situ tuh, udah kesuksesan temennya misalnya, nggak ada pengalaman di situ dan sebagainya. Nah. Seperti itu gimana Pak? Itu apa ya sesuatu yang berbahaya banget sih karena banyak teman juga yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia tergulung tadinya bisnisnya bagus tapi dia bikin multiple bisnis gitu dengan teman dengan FOMO, wah ini bagus nih masuk gitu. Tapi akhirnya bisnis yang bagusnya itu tergerus dengan bisnis yang kurang bagus, kesulitan likuiditas, yang akhirnya kepercayaan customer dan supplier pun drop di bisnisnya. Jadi dia akhirnya all bisnisnya jadi drop gitu. Itu bahaya banget sih sebenarnya. Jadi makanya kalau karena risk averse perlu pelan-pelan, perlu pelan-pelan mempelajari bisnisnya segala macam gitu untuk masuk ke sebuah bisnis yang baru. Karena tiap bisnis itu, Ana di oil and gas, Ana di tambang gitu. Ketika masuk ke industri yang lain, itu kita harus dengan rendah hati kita harus bilang kita nggak tahu. Industri F&B, industri consulting itu beda sekali permainannya. Jadi ya learn until we die gitu kasarnya kalau saya mau bikin bisnis yang baru-baru gitu. Dan bisnis itu pasti akan decline. Jadi kita memang harus cari bisnis yang lain yang baru tapi perlu menjaga kerendahan hati untuk belajar sih sebenarnya. Mungkin lebih aman misalkan bisnis baru ini Pak ya masih satu industri yang mendukung bisnis. Nah, jadi kita masih pahami pola perilaku industrinya. Itu lebih aman sih, gitu. Walaupun jangan lupa juga bahwa kadang industri itu turun gitu. Pasannya Gimana Avan tadi agak terputus? misalkan yang tadi kan biasanya produksi celana ini sekarang produksi atasannya atau mungkin kainnya seperti itu masih ada. Nah, tadinya pria jadi akhirnya dengan anak-anak pria gitu minimal marketnya berbeda tapi supply side-nya sama gitu. Jadi resiko supply tinggal resiko market behavior yang harus kita pelajari.
lebih lanjut gitu, kurang lebih kayak gitu, itu biasanya lebih aman. Atau marketnya yang sama, produknya agak lain gitu Pak. Bisa jadi Pokoknya gitu masih gitu. ada hubungannya. Bisa, betul. Siap, siap. Kok tadi dari fashion ke peternakan kayaknya Nah, 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 agak resikonya. nah, kita Siap. butuh apa? Butuh skill yang totally different. Kita butuh skill yang Hmm. biasa kita lihat bagus-bagusan, komposisi warna, ketika di peternakan itu semua nggak terpakai gitu. Jadi yang kita kuat itu bukan menjadi kekuatan di bisnis itu gitu. Jadi bahaya sekali gitu pindah bisnis kalau kita nggak tahu. Ibaratnya kayak kita benar-benar masuk ke daerah baru yang kita nggak punya peta gitu. Kalau hanya uang aja kita bisa akan ketipu dengan banyak hal gitu. Jadi hati-hati sekali sih Hmm. masuk ke daerah baru banyak uang itu malah bahaya gitu. Masya Allah. Siap, Ya siap. Allah. Siap. Masya Allah, semoga ya, pertanyaan tadi antara investasi ya, terkait investasi. Nah, Baik, saya izin pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara yang tepat ya, pengusaha muslim untuk menghindari riba dalam mencari modal? nah, Apakah ada produk keuangan syariah yang permodalan untuk UMKM? Insya Allah. Masya Allah. Yang Anda pahami itu banyak ya permodalan buat syariah untuk apa riba. Produknya banyak banget, bank syariahnya banyak banget, LKS-nya banyak banget. Hanya masalahnya riset mengatakan bahwa literasi keuangan syariah itu hanya sekitar 5%. Ada peneliti di Undip yang menyampaikan waktu itu ke saya. Dan 5% itu juga hanya literasi awal dan itu hanya dasar gitu. Makanya sekarang banyak produk dari bank syariah yang sebetulnya nggak syari amat gitu kan. Jadi penting sekali justru malah kita justru penting sekali untuk memiliki ilmu fikih muamalah dan itu karena rasa sih menjadi penting buat apalagi kita mau jadi pengusaha. Kata Umar bin Khattab kan jangan masuki pasarku sebelum kita memahami ilmunya tuh dan itu bener banget gitu karena sekarang itu banyak banget riba tersamar di sana sini gitu riba tersamar di sana sini jadi justru kalau misalnya memang kita menghindari riba itu karena Allah ya kita mulai dulu dengan berdoa sama Allah dan mempelajari ilmu fikih muamalahnya sih once itu kita pahami sebetulnya produk keuangan itu banyak banget gitu. Banyak bank syariah bisa menawarkan tinggal kita nego aja kita pengen akadnya ABC gitu itu bank syariah open kok terhadap akad-akad yang kita minta biasanya open kok gitu Ada ya Pak, ada yang open gitu ya. ada ada yang open Yang semua tentunya ya. nggak semua nggak semua ya semenjak disatukan jadi BSI emang jadi akhirnya sulit sih. Kalau dulu tuh ketika dia banyak bank BUMN syariah tuh ada beberapa bank yang memang very open terhadap akad-akad syariah gitu. Ya tantangan lah ya, tantangan kaum muslimin hari ini ya harus paham literasinya dan harus kreatif cari ininya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah. Masya Allah, ini terkait modal Pak, kan apa ya? Ini belum disebutkan ya modelnya. Ini apakah kebanyakan masih kamu cari modal untuk memulai bisnis ini gimana Pak? Belum ada pengalaman bisnis sudah cari modal gitu. Nah, ini kapan kita boleh cari modal seperti Pak? Yang apa ya? Untuk pengusaha-pengusaha ini seperti apa? Yang baru mulai atau seperti apa? Eh, kalau Ana izin di ini ya di Pak bawa teknologi di kampus agak kapitalis sih, jadi ya izin. Tapi ini juga sebetulnya masuk akal malah. Jadi ketika kita baru bisnis itu ada namanya pendanaan pertama tuh bootstrapping. Bootstrapping itu abisin dari kantong kalian gitu. Jadi kasarnya bootstrapping itu minta ibu, minta om, Oh, minta tante gitu. Itu jauh lebih aman untuk tahapan awal bisnis. Karena tahapan awal bisnis kan cari produk market fit ya. Itu yang paling susah kan di tahapan awal gitu. Kita tapi udah pakai uang orang lain yang kita nggak kenal yang harus kita pertanggungjawabkan. Padahal kita sendiri masih tes the market, tes pasar, tes produk, fit in or not gitu. Kebeli sekali tapi nggak repeat gitu. Itu bahaya banget sih. Jadi
saran saran di kampus Anda yang bootstrap itu memang saran yang paling masuk akal untuk pengusaha yang tanpa modal dan tanpa ilmu ya. Tapi biasanya seringkali gini, banyak juga sebetulnya dia udah punya ilmu gitu kan, udah punya ilmu di kantornya gitu. Nah, itu tentu dia sebetulnya punya modal, tapi bukan modal kapital. Modalnya adalah knowledge gitu. Nah, bisa dia mulai dari situ dulu gitu. Misalnya dia buka consulting firm, misalnya jasa gambar AutoCAD, jasa gambar apa gitu. Skill yang dekat sama dia gitu. Itu kita buka multiple revenue stream lah dari situ gitu. Itu jauh lebih less risky. Asal jangan uang orang lain sih ketika memulai itu. Bahaya banget. Nah, Gitu. berarti kapan Pak? Kapan sebuah usaha ini boleh mencari modal? Seperti itu misalkan. Eh, tahapan bisnis itu ada, kalau kita bedah menurut Kotler ya, itu ada tahapan prototyping, itu kalau Ana bilang sih, dan itu yang banyak sering dilakukan startup ya. Prototyping ngambil uang dari luar gitu, itu high risk sebetulnya menurut Ana ya. Ketika prototyping itu harusnya benar-benar kita pakai apa dana yang ada aja. Nah, ketika dia mulai growth, nah, growth-nya itu konsisten gitu. Kalau growth-nya konsisten, terus pembelinya juga sudah ada pembeli yang recur segala macam. Nah, kita bisa mengukur. Kita mulai bisa ngukur nih kira-kira nih udah butuh pembesaran atau belum ya gitu. Biasanya pembesaran itu terkait sama working capital kita udah kurang nih. Kalau working capital kita masih cukup, ya sebaiknya jangan mengambil pendanaan gitu. Misalnya orang tuanya cukup lumayan kaya gitu, ya udah bikin investasi aja sama orang tua gitu, atau omnya atau tantenya kita bikin belajar proposal, kita belajar juga taat dengan proposal itu dengan pihak terdekat. Nah, ketika memang benar-benar growth-nya itu bisa betul-betul stabil, ya baru kita cari pendanaan yang lebih 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 solid. Nah, biasanya tahapan sampai growth awal itu namanya apa ya, Anda lupa. Growth awal itu kita cukup pakai bisnis model canvas yang sederhana aja gitu, yang penting bisa cepat gitu. Tapi di tahapan ketika kita ngundang investor yang serius, itu harus udah mulai ngomongin bisnis plan. Bisnis model canvas nggak cukup untuk dibaca sama mereka gitu. Benar-benar kita harus bikin besaran bisnisnya mau seperti apa sih atas bisnis yang udah stabil gitu. Kita bikin next 5 years, next 10 years gitu. Tapi kalau bisnis baru kan kita mau ngomongin 5 years, gimana ya? 1 tahun lagi ke depan masih ada aja belum tentu gitu kan. Itu berbahaya banget sih mindset itu. Masya Allah. Gitu yang Anda pahami ya. Ini karena di Ziko juga ada ini program permodalan Pak, Masya sampai 10 miliar Allah. di kerjasama dengan Urun RI dan juga mungkin ada beberapa mitra yang lain. Masya Ini dengan syarat apa penilaian ya di check up itu layak untuk mendapatkan permodalan. Nah, Allah. mungkin Pak Delvin bisa kasih bocoran biasanya perusahaan yang layak mendapatkan permodalan itu kalau apa aja mungkin. Oke. Oke, biasanya yang banyak dilakukan di crowdfunding itu perusahaan memang kadangkala baru umur 1 tahun gitu ya, baru umur 1 tahun. Tapi foundernya itu sudah punya pengalaman, let's say 10 tahun di industri yang dia akan masuk ke bisnis tersebut gitu. Misalnya, Ana pernah review beberapa, ada yang pengalamannya dia chef dan dia sekarang ingin bikin stick resto gitu. Nah, kayak gitu kan tuh. Jadi dia paham paham industrinya gitu kan. Nah, itu baru mungkin layak untuk didanai dengan dengan batasan-batasan tertentu ya. Jadi founder tadi butuh Anda ditemani dengan orang-orang yang paham marketnya, ada paham-paham rantai supply-nya segala macam gitu. Jadi perlu ada modal sebelum masuk ke pendanaan, yaitu modal knowledge gitu, knowledge dulunya gitu. Jadi
kita bisa undang kita misalnya jadi founder nih, kita undang teman-teman yang apal bikin valuasi, teman-teman yang apal digital marketing, kita bikin tim, kita chef gitu, kita bikin tim, baru apa namanya, kita bikin forecast dan kita bikin segala macam, baru kita bawa ke pendana. Itu apa namanya, biasanya langkahnya seperti itu. Dan pendana pasti akan nanya risikonya. Kalau Anan di berinvestasi, Ana itu biasanya lihat laporan keuangan itu hanya sekilas. Tapi Ana akan nanya, antum apa enggak, operationnya apa aja, resikonya apa aja. Ketika dia bilang bagus pak, nggak ada resiko, oh berarti itu coret tuh. Karena dia Oh, sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ada nggak bisnis tahu yang tanpa resikonya. resiko gitu. Masya Allah. Itu tidak memahami resikonya, Pak ya. Gimana? Justru menandakan tidak memahami resikonya. Iya, tidak memahami resikonya berarti tidak memahami operasionalnya. Operational marketingnya, Hmm. operational apa, rantai supply-nya dia nggak paham semuanya tuh. Dia cuma Hmm. apa ya namanya, angan-angan gitu. Angan-angan kan perlu dibuktikan dalam ini kan, dalam eh, apa, dalam periode waktu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Masya Allah. Siap-siap. Semoga ini eh, menjawab ya. Karena Nah, tadi masih banyak kaum muslim ini yang mulai sudah bingung modal. Mulai bahkan belum mulai sudah bingung modal. Masya Allah. nah, nah. Kita Semoga bisa lah mudah-mudahan. mencerna. Semoga mudah. Masya Allah. Tip, ini ada pertanyaan selanjutnya. Siap. Apakah alternatif terbaik untuk menyimpan tabungan selain berupa uang untuk Masya Allah. menghindari inflasi? Ini entah tabungan pribadi atau perusahaannya. Bukan, Pak. Oke, eh, kalau misalnya Anda selalu menyarankan dua bentuk investasi sih. Yang satu itu bukan investasi, namanya hedging, dari anak muda dulu gitu. Apa yang itu biasa bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin baru mulai, yaitu emas. Emas. Kan inflasi itu sebetulnya penurunan nilai mata uang terhadap barang kan. Nah, emas itu dalam hal ini bukan mewakili mata uang, tapi mewakili barang. Sehingga kalau digambar itu barangnya tetap, uangnya turun, turun dia. Jadi dalam waktu 10 tahun itu seakan-akan orang yang pegang barang itu apa namanya, lebih kaya dari orang yang pegang uang, karena yang turun tuh uangnya gitu kan. Jadi namanya investasi seperti ini namanya hedging atau menahan. Jadi dia memang nggak bisa dibilang investasi karena dia cuma nahan gitu. Tapi Jaga nilai. iya, nahan nilai. Tapi karena orang lain tidak tertahan nilainya, jadi seakan-akan seperti investasi gitu. Karena kita, oh, dalam 10 tahun kok dia lebih kaya ya? Iya, karena dia ketahan, kitanya turun gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah dia cukup, itu anak biasanya minta teman-teman ini konversinya ke rumah. Karena kenapa emas dan rumah itu punya karakteristik yang sama. Dia tidak akan bertambah terhadap waktu gitu. Emas itu diperkirakan hanya 17.000 ton dan dia rantai kimianya di ke-8, jadi dia nggak bisa dibakar, nggak bisa segala macam, sehingga makanya Allah bilang emas dan perak sebagai penjaga yang adil gitu, karena memang dia nggak akan bisa berubah si nilainya gitu. Dan kenapa rumah? Karena rumah itu nggak pernah bisa bertambah. Kita nggak punya bumi kedua gitu, jadi nilainya apa namanya, demand bertambah, tapi supply segitu-gitu aja gitu. Nah, Tanahnya, Pak, ya. gimana? Tanahnya ya. Nah, tanahnya, tanahnya, Rumahnya bisa bertambah. rumahnya bisa turun, rumahnya bisa turun. Nah, nah, nah apa namanya? Ada teman waktu itu kerja bareng, dia konsisten beli 1 dinar setiap kerja karena dia belum menikah gitu, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar gitu. Setelah 3-4 tahun dia nikah, dia beli rumah itu bawa ke bank itu, bawa ini kayak gober bebek tapi keresek, keresek itu plastik ya, plastik isinya dinar. Karena dalam 3 tahun dinar biasanya terkonversi sekitar 50% bahkan sampai 100% gitu. Wah, Emas maksudnya. Dia konversi ke rumah segala macam. Ya gitu sih. satu plastik, Gimana?
satu plastik isinya emas. Nah, nah, nah. Itu kejadian nyata itu beneran. Baru dengar saya. Kalau yang juru viral-viral kan satu tempat itu koin, koin. Nah, nah. Jadi tadi Pak dari emas kemudian ditingkatkan ke properti gitu Pak ya. Nah, nah, nah. Karena properti itu punya dua nilai. Dia punya nilai kenaikan dan dia punya nilai sewa. Kalau emas nggak punya. Emas tuh cuma jaga doang gitu. Jadi memang ini kayak model monopoli ya. 4 rumah hijau jadi 1 rumah merah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Siap, siap. Masya Allah, semoga menjawab. Kemudian ini terakhir mungkin Pak. Iya. Ini bukan keuangan bisnis sih Pak, keuangan keluarga ya. Pertanyaan seperti ini, tertarik untuk mengetahui level-level keuangan untuk keluarga berproses dalam mencapai titik financial freedom. Masya Allah. Selama kita hidup di bumi Allah kayaknya nggak ada yang freedom sih. Oke. Tapi mungkin secara ininya kita berikhtiarnya adalah yang Anda tahu financial freedom itu kalau misalnya kita punya passive income 3 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi punya passive income yang 3 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi sehingga apa namanya dia nggak perlu kasarnya dia keluar kerja pun passive income-nya akan menutupi pengeluaran bulanannya kan. Nah, cara membuat itu biasanya, nah sarankan karena Anda juga dulu lakukan seperti itu, buat ini apa namanya, buat multi source of income. Jadi ada income sebagai employee, ada income sebagai self employee. Kalau Robert Kiyosaki itu dulu kan punya 4 kuadran tuh, gitu kan. Self employee tadi employee kita jadi tukang gambar AutoCAD gitu. Self employee kita ambil proyekan-proyekan apa AutoCAD gitu kan. Nah, sambil kalau urusannya udah banyak, kita bangun orang satu untuk kerjain self employee kita rubah jadi bisnis tuh gitu. Nah, bisnis sudah mulai masuk passive income tuh. Tapi passive income-nya masih aktif karena bisnis itu turun naik. Nah, dari bisnis ini kan dengan multiple multiple apa? Multiple resource of income, kita punya aset yang cukup untuk dirubah jadi tadi emas atau rumah. Nah, itu passive income beneran kan, karena dia akan naik nilainya insya Allah. Nah, yang kedua, tadi kita baru ngomongin sisi pendapatan. Tadi kan 3 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, yang perlu kita jaga adalah pengeluaran bulanan kita, gitu. Karena pengeluaran bulanan itu apa? Karena banyak belajar dari teman-teman Chinese gitu. Dia baru akan menambah lifestyle kalau dia punya pabrik. Biasanya kayak gitu. Jadi Anda banyak belajar dari teman-teman yang Oh, jualan. Anda nanya, kok antum kok nggak beli mobil, pakai motor aja gitu. Wah, dan kalau orang Chinese punya mobil itu kalau dia udah punya pabrik, jawabannya gitu. Jadi terjaga banget level pengeluarannya sehingga ketika iya. ketika pun bisnisnya turun ya pengeluarannya stabil. Pegawainya yang pakai mobil ya Pak ya? Gimana? Justru pegawainya yang pakai mobil semua Pak, Nah, biasanya. nah, 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 nah. Cuman memang itu Chinese zaman beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang sedikit agak berubah nih polanya gitu. Menurut teman-teman yang Chinese juga gitu. Jadi, tapi yang Anda rasakan memang mereka spending habitnya tuh sangat apa ya, strict gitu. Dia punya pendapatan tambahan, baru dia pengeluaran tambahan. Nggak mudah untuk apa namanya mengambil pinjaman untuk sebetulnya barang-barang konsumtif gitu. Yang Anda tahu kayak gitu. Jadi sehingga dia pengeluarannya tuh berjalan sejalan dengan pendapatannya gitu. Kurang lebih gitu, Oh, Alfian. siap, masalah semoga menjawab. Ini ternyata ada pertanyaan lagi Pak. Baik, Gitu. baik. Saya izin membacakan. Bagi perusahaan yang memiliki dua bidang atau divisi usaha, yaitu konstruksi, sipil, dan trading bahan bangunan, bagaimana mengalokasikan budget untuk masing-masing divisi tersebut agar cash flow PT terjaga atau aman sepanjang tahun. Insya Allah. Uh, kita perlu pelajari dulu apa yang membuat
dia tidak aman karena tiap industri itu punya potensi ketidakamanannya masing-masing. Tadi misalnya kayak tadi konstruksi ya. Konstruksi biasanya apalagi hari ini konstruksi itu ketidakamanannya ketika pembeli telat bayar. eh, Level ketidakamanannya itu kan. Nah, jadi artinya kita mesti punya second revenue yang apa namanya kita punya pembeli yang bayarnya hari itu gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada recurring income, ada yang margin gathernya gitu, margin besar gathernya. Nah, itu perlu di ini sih, perlu dibedah per industri, bedah historical, untuk kita bisa tahu allocation budgetnya gitu. Mana yang ini besarnya berapa untuk apa gitu. Perlu pendalaman kalau itu. Tapi yang harus dipahami bahwa setiap industri punya potensi resikonya yang masing-masing, yang berbeda. Nah, itu yang harus dipahami gitu. Kalau untuk apa tadi kan berbeda ya. Satunya konstruksi sipil, satunya trading bahan bangunan. Ini Nah, misalkan satu satu PT memang apa ya? Apakah tidak membuat resiko tersendiri? Misalkan harus harus jadi dua perusahaan yang berbeda, ataukah masih bisa ya Pak? Seperti itu. biasanya kalau itu nggak perlu dua perusahaan yang berbeda, tapi biasanya dua subunit bisnis SBU yang berbeda gitu. Tapi Hmm. dalam satu PT gitu. Nah, misalnya contoh tadi bahan bangunan. Bahan bangunan itu artinya heavy stock dan heavy ini kan stoknya heavy, gudangnya juga besar segala macam. Resikonya di situ tuh. Jadi dead stock gitu. Ini anak kami ya, mungkin bisa salah. Allah alam. Tapi dead stocknya tuh justru resikonya. Sedangkan kalau di konstruksi biasanya nggak ada dead stock karena dia order dia buat gitu kan. Jadi dia nggak ada stok. Jadi itu sebenarnya combining yang bagus sebenarnya. Nah, hanya masalahnya ketika bisnisnya itu terikat. Jadi kalau sebenarnya revenue streamnya itu satu, cuman dari konstruksi. Si siapa si bisnis keduanya itu hanya support konstruksi gitu. Jadi sebetulnya dia satu rantai Ah, supply. Jadi satu kali dia terganggu satu bisnis, ya terganggu semuanya gitu. Nah, baiknya ketika oh, dua bisnis gitu, dua-duanya punya market yang berbeda, dia bisa saling 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 apa saling bantu, tapi dia bisa bertumbuh dengan arah yang berbeda gitu. Jadi satu goyang, yang lain aman, satu goyang yang lain, yang satu aman gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Harapannya nggak dua-duanya goyang gitu. Masya Allah, Masya Allah. Siap, siap. Berarti untuk alokasian eh, budget tadi harus tahu resikonya masing-masing. Seperti itu. Nah, resikonya masing-masing, resiko bayarnya masing-masing, resiko usahanya masing-masing gitu. Setiap setiap industri beda, setiap usaha juga kadang-kadang beda gitu. Kalau mengalokasikan budget ini yang dimaksud eh, apa berarti Pak? Jadi kan gini, kan kalau misalnya kita nggak pakai uang orang lain nih, kita punya working capital nih. Nah, apakah bagus di kita invest di buat perumahan, bikin perumahan banyak gitu, atau uang yang sama kita bikin di apa namanya stok buat buat jual material gitu kan. Nah, Bahan bangunannya tadi. ya jadi untuk mana yang lebih bagus tentu kita butuh tahu pola perilaku pembelinya. Pola perilaku pembelinya seperti apa gitu. Pola dia di industri seperti apa. Sehingga kita bisa alokasikan ini Tambah dari 30%, ini mereknya sih Pak. 70%. Gimana, Pak? Gimana apa? Kekuatan dari apa namanya mereknya di atas marketnya dia tadi di mana Nah, ya Pak ya? kekuatan dari market sama customer behavior marketnya gitu. Misalnya nih, teman tadi masuknya ke BUMN Karya. Hari ini kan panjang-panjang tuh pembayarannya kan. Jadi ngutangnya bisa setahun, 2 tahun gitu kan. Ya tentu Oh, alokasi working capitalnya jangan di situ besarnya gitu. Yang yang besarnya di tradingnya gitu. Karena si industri yang margin gathernya lagi sakit nih, kita pindahin ke sini. Nah, kayak gitu-gitu tuh butuh butuh plan allocation yang detail sih gitu. oh, salah. Siap. Jadi sekali lagi butuh apa ya, data yang lebih detail Pak ya untuk Nah, jawaban yang lebih detail pula. nah, 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 nah. Udah ini waktunya sudah habis. Jadi mungkin dari Sobat Siko sekalian yang
butuh jawaban yang lebih detail, bisa menghubungi admin ya, Zero Consulting. Nanti bisa lebih detail tentang permasalahan dari usahanya tadi, sehingga bisa diberikan pula jawaban yang lebih detail pula untuk solusinya. Seperti itu ya Pak. Wahid. Pak Dilvin, karena waktunya sudah ada yang bertanya juga. Kan dari tim media ada info, ada yang tanya lagi. Iya Pak, dua pertanyaan. Yang belum terjawab? Yang Mas Firas udah dijawab Pak. Yang satunya udah kan ya? Ya, sudah ya, berarti ya. Dijawab sudah. Amun. Bentar Pak, ini ada Pak Dias. Oh sudah. Sudah ya. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari Sobat Ziko pada sore hari ini. Masya Allah, jasa kalau khair Pak Delvian atas ilmunya, semoga bermanfaat ya. Terutama bagi Pak Delvian yang menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memperhatikan masalah di akhir kelak, dan juga untuk Sobat Ziko sekalian, semoga bisa memperbaiki permasalahan yang ada di usahanya. Baik, kami mohon maaf apabila selama acara ada salah ucap ya, dan perbuatan. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat Ziko sekalian, menjadi ikhtiarnya menjadi pengusaha muslim yang kuat dan berkontribusi bagi perekonomian. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Delvian. Jazakallah khairan. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.